Halo teman-teman fisika, ketemu lagi kita lanjut di part kedua dari gerak melingkar ya. Lanjut langsung ke soalnya. Nomor 1, sebuah benda berputar 2,5 putaran dalam waktu 4 detik. Hitunglah besar sudut dalam radian dan derajat dan hitung kecepatan sudut dalam radian per second. Kita lanjut langsung, kita hitung. 2,5 putaran teman-teman itu sama dengan 2,5 dikalikan dengan 2V, karena satu putarannya itu adalah 2V radian, sehingga ini dapatnya adalah 5V radian. Ini jumlah putarannya atau sudutnya adalah 5V radian. Selanjutnya kita juga diminta dalam derajat, sehingga kita bisa hitung juga ini berarti 2,5 dikalikan dengan 360, karena satu putarannya adalah 360 derajat. Ini sama dengan 900, satuannya adalah derajat. Oke, dalam radian itu berarti yang atas ini, dan dalam derajat berarti yang bawah ini. Selanjutnya kecepatan sudut dalam radian per second. Omega kecepatan sudut ya teman-teman, itu rumusnya adalah sudutnya berapa dibagi dengan waktu. Dan itu sama dengan sudutnya dalam radian ya teman-teman, berarti yang 5V dibagi dengan waktunya itu adalah 4 second. 5 dibagi 4 itu dapatnya adalah 1,25 V, satuannya adalah radian per second. Oke, kita lanjut nomor 2. Pada speedometer mobil menunjukkan angka 3600 rpm, berarti di situ omeganya sama dengan 3600 rpm. Hitunglah kecepatan sudut mesin dalam radian per second, periodenya juga berapa, frekuensi putaran mesin mobil tersebut. Kita lanjut langsung dalam radian per second, 3600 tetap ditulis. Ini artinya rotation per menit, berarti satu rotasi itu adalah 2V per menit. 1 menitnya adalah 60 detik. Nah, kayak gini penghitungannya. Coret dulu nolnya, terus ini bisa coret dulu jadi 3. Berarti 360 dibagi 3 itu sama dengan 120V. Satuannya adalah radian per second. Dapat omeganya dalam radian per second udah dapat. Selanjutnya kita hitung frekuensinya. Kita bisa hitung dengan formula omega dibagi dengan 2V. Omeganya sudah dapat, 120V dibagi 2V itu sama dengan 60 ya teman-teman. Satuannya adalah hertz. Dan frekuensi sudah, dan periode. Dan periodenya kita bisa hitung 1 per frekuensi sama dengan 1 dibagi 60. Satuannya adalah second. Sudah dapat periodenya. Oke, nomor 2 sudah selesai. Lanjut soal berikutnya. Nomor 3, sebuah benda berputar 5V radian per second. Berarti ini adalah omega teman-teman ya, 5V. Dengan jari-jari putaran berarti R sama dengan 80 cm. Dirubah ke meter itu adalah 0,8 meter. Hitunglah sudut putaran yang ditempuh dalam waktu 1 menit. Berarti waktunya itu sama dengan 1 menit. Dirubah ke second itu 60 ya teman-teman ya. Dari rumus aslinya yang omega sama dengan theta dibagi dengan waktu, untuk mencari sudut putaran berarti theta sama dengan omega dikalikan dengan waktu. Masukkan aja nilainya teman-teman ya. Omeganya adalah 5V dan waktunya adalah 60. Jadi sudut yang ditempuh selama 60 second ataupun 1 menit itu sama dengan 300V radian. 300V radian ini kalau dinyatakan dalam derajat itu kita bisa hitung dengan penghitungan semacam ini teman-teman. Dikalikan dengan 360 dibagi dengan 2V. Karena satu putaran itu adalah 2V dan sama dengan ini bisa kita coret. Ini jadi 18, V-nya juga bisa kita coret. Setelah kita kalikan ini dapatnya adalah 54000 derajat. Kalau dinyatakan dalam putaran, kita bisa hitung dengan perhitungan semacam ini teman-teman. 300V tetap ditulis dulu, terus dibagi dengan 2V. Karena satu putarannya adalah 2V. Sehingga ini sama dengan 150 putaran. Oke, sudah terjawab nomor 3. Kita lanjut nomor 4.
Sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan sudut yang ditempuh 540 derajat. Berarti ini adalah theta, teman-teman. 540 derajat. Dalam waktu setengah menit. Berarti waktunya adalah 30 second. Hitunglah kecepatan sudutnya. Berarti omeganya sama dengan berapa. Dan waktu yang diperlukan untuk berputar sebanyak 8 kali. Berarti T-nya sama dengan berapa untuk N sama dengan 8 kali putaran. Pertama, kita rubah derajat ini dalam radian. Perhitungannya adalah 540 dikalikan 2V dibagi 360. Nah, bisa kita coret nolnya. Terus 36-nya bisa kita coret juga jadi 18. Dan sama dengan 54 per 18 dikali V. Sama-sama dibagi 9, dapatnya adalah 6, bagi 9 dapatnya 2. Dan sama dengan 3V radian ya. Ini adalah tetanya. Selanjutnya mencari omega, teman-teman. Omega atau kecepatan sudut kita bisa cari dari sudut per waktu. Perhitungannya kayak gini. Sudutnya adalah 3V. Waktunya adalah 30 sehingga ini sama dengan 0,1 V radian per second. Selanjutnya kita hitung yang ini, teman-teman ya, waktu untuk 8 putaran. 8 putaran N sama dengan 8 itu artinya sudutnya sama dengan 8 dikali 2V. Karena satu putaran itu adalah 2V. Dan itu sama dengan 16V radian. Untuk mencari waktu untuk 8 putaran tersebut, kita bisa hitung dari rumus theta dibagi dengan omega. Tetanya adalah 16V dan omeganya adalah 0,1V. Dan V-nya bisa kita coret dan kita dapat ternyata adalah 160, satuannya adalah second, detik. Oke, ini adalah waktu yang diperlukan untuk 8 kali putaran. Sebelum kita lanjut ke soal-soal berikutnya, teman-teman kita lihat persamaan ataupun rumus-rumus ini dulu ya. Untuk gerak lurus dan gerak melingkar, kita punya kecepatan itu simbolnya adalah V untuk gerak lurus. Gerak melingkar itu adalah omega. Kita bandingkan dan ini mirip, teman-teman. Untuk akselerasi ataupun percepatan gerak linier itu ada A. Kalau gerak melingkar itu ada alfa. Dan kita punya kecepatan awal juga omega untuk sudut. Kalau untuk linear V0. Dan berikutnya kita punya jarak itu adalah S untuk gerak melingkar, untuk gerak lurusnya, dan gerak melingkarnya kita punya theta di sini. Dan ini mirip semuanya ya, teman-teman. Ini ada S0 ataupun jarak awal, di sini ada theta 0 adalah atau sudut awal. Dan kita punya omega 0 itu adalah kecepatan awal sudut. Ini kita punya V0 itu kecepatan awal untuk linear. Dan rumusnya sama juga, ini setengah alfa T kuadrat, di sini setengah AT kuadrat. Dan di sini kita punya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, kalau untuk sudut itu adalah omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa theta. Ya, ini mirip ya, teman-teman. Nanti kalau teman-teman kurang paham ataupun lupa rumusnya, bisa kembali lagi di bagian ini untuk melihat rumusnya. Nah, selanjutnya ada yang atas ini ada 3 buah pasangan roda ya. Ini yang satunya adalah bersinggungan. Ini ya, bersinggungan. Dan satunya terhubung dengan tali ataupun dengan rantai gitu ya. Di sini yang sama adalah V-nya. Jadi V1 sama dengan V2. Ini juga sama, V1 sama dengan V2. Di sini ada V1, di sini ada V2, ini V1, ini V2 ya, teman-teman. Itu sama. Nah, untuk yang kanan itu porosnya sama, yang paling kanan ini, itu yang sama adalah omeganya. Omega 1 sama dengan omega 2. Selanjutnya, teman-teman, kita punya hubungan omega sama V itu. Di part sebelumnya kita udah bahas kalau hubungan V sama omega itu semacam ini. V sama dengan omega kalikan dengan R. Ini hubungannya. Sehingga ini bisa kita tulis menjadi omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Begitu juga yang ini sama ya, omega 1 R1 sama dengan omega 2 R2. Nah, yang sebelah sini yang paling kanan itu berarti V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Nah, sama dengannya kurang bawah sebentar. Kayak gini berarti ya, teman-teman.
Nah, teman-teman ini harus paham, harus hafal. Kalau lupa ya balik lagi ke bagian yang ini untuk dilihat lagi rumusnya. Kita lanjut ke soal-soalnya, teman-teman. Nomor 5, sebuah benda bergerak sebanyak 30 radian per second. Maksudnya itu omeganya ya, bukan sebanyak, harusnya kata-katanya. Omega 30 radian per second. Jika benda tersebut mendapat percepatan sudut 2 radian per second, berarti alfanya percepatan sudut 2 radian per second kuadrat. Hitunglah kecepatan sudut dan besar sudut putaran setelah 5 detik. Waktunya adalah 5 second. Yang ditanyakan adalah kecepatan sudut T-nya sama dengan berapa, terus θ-nya sama dengan berapa. Nah, kita bisa hitung dari persamaan seperti sebelumnya, itu omega T sama dengan omega 0 ditambah dengan alfa T. Dan kita masukkan nilainya 30 ditambah dengan 2 kalikan dengan 5. Dan itu sama dengan 30 ditambah 10 sama dengan 40, satuannya adalah radian per second. Itu omega T-nya ya teman-teman. Selanjutnya untuk mencari θ kita punya persamaannya adalah omega 0T ditambah setengah alfa T kuadrat. Masukkan aja nilainya. Omeganya 0 itu adalah 30. Ini dianggap omega 0 ya teman-teman ya. Dan kalikan waktunya itu adalah 5. Ditambah setengah dikalikan dengan alfanya itu adalah 2. Dan dikalikan dengan T-nya itu adalah 5 kuadrat. Dan setelah kita hitung ini sama dengan 150 ditambah setengah sama 2 ini adalah 1 dan 5 kuadrat itu adalah 25. Dan θ sama dengan 175, satuannya adalah radian. Itu jawaban untuk nomor 5 teman-teman. Kita lanjut soal nomor 6. Dua buah roda terhubung dengan tali seperti pada gambar. Roda besar bergerak 20 radian per second. Berarti ini omega 1 ya, roda besar yang ini itu sama dengan 20 radian per second. Jika jari-jari roda besar dan kecil adalah 8 dan 5, berarti R yang 1 adalah 8 cm, R2 yang kecil itu 5 cm. Hitunglah kecepatan sudut dan kecepatan linear roda kecil. Yang ditanyakan adalah omega 2 dan V2 sama dengan berapa. Nah teman-teman, kalau terhubung dengan tali semacam ini atau rantai semacam ini, berarti yang sama adalah V-nya berarti teman-teman. Jadi V2 sama dengan V1. Dan V1 kita bisa hitung sama dengan omega 1 kalikan R1. Masukkan nilainya, omega 1-nya adalah 20, R1-nya itu adalah 8. Dan itu sama dengan 160, satuannya cm per second. Karena R-nya cm ya teman-teman ya. Ini cm, maka satuan akhirnya adalah cm per second. Itu adalah V2. Untuk mencari omega 2 itu berarti sama dengan V2 dibagi dengan R2. Masukkan nilainya. V2-nya adalah 160, R2-nya itu adalah 5. Setelah dibagi itu dapatnya adalah 32, satuannya adalah radian per second. Oke, sudah terjawab soal nomor 6. Kita lanjut soal nomor 7. Dua buah roda berporos sama seperti pada gambar. Jari-jari roda besar dan roda kecil mempunyai perbandingan 3:2. Berarti di sini adalah R yang besar berarti R1 per R yang kecil R2. Ingat ya, R1 besar, R2 kecil. Dan perbandingannya adalah 3:2. Jika roda besar bergerak 60 meter per second, satuannya meter per second berarti dia gerak linier ya. Berarti V yang besar adalah 1 sama dengan 60 meter per second. Hitunglah kecepatan linier roda kecil. Berarti V yang 2, yang kecil 2 ya teman-teman, sama dengan berapa? Dimulai dari omega 2 sama dengan omega 1 karena dia satu poros sehingga omeganya yang sama teman-teman. Dan di sini kita punya rumusnya adalah V2 per R2 sama dengan V1 per R1. Kita pindahkan R2-nya sehingga persamaannya menjadi kayak gini. V1 dikali R2 per R1.
Kita masukkan V1-nya itu adalah 60. Ini ya teman-teman. Terus dikalikan dengan R2-nya per R1. Berarti ini 2/3. Ingat, ini R2 per R1, ini R1 per R2, dibalik berarti ya. Dan setelah kita coret-coret ini jadi 2, berarti ini sama dengan 40, satuannya adalah meter per second. Itu adalah kecepatan linear roda 2. Sudah terjawab ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 8. Dua buah roda bersinggungan seperti pada gambar. Oke, bersinggungan kayak gini ya teman-teman. Jika jari-jari roda kecil dan besar adalah 50 cm, kita tulis nih, R yang kecil dulu adalah 2 berarti ya, 50 cm. Terus yang besar R1 itu adalah 1,2 meter, dirubah ke meter ya teman-teman. Jadi ini adalah 0,5 meter. Selanjutnya, jika roda kecil bergerak 30 radian per second, berarti omega 2 ya yang kecil sama dengan 30 radian per second. Hitunglah kecepatan sudut roda besar. Yang ditanyakan adalah omega 1-nya sama dengan berapa. Yang besar itu omega 1. Kita bisa mulai mengerjakan soal ini dengan persamaan yang menghubungkan dua roda yang bersinggungan. Dua roda yang bersinggungan itu persamaannya adalah V1 sama dengan V2. Kecepatan linearnya sama. Nah, selanjutnya kita masukkan omeganya. Di sini omega 1 kalikan R1 sama dengan omega 2 kalikan R2. Karena mau mencari omega 1, sendirikan omega 1 sama dengan omega 2 kali R2 per R1. Kita masukkan nilainya. Omega 2-nya itu adalah 30, kalikan R2-nya itu adalah 0,5, R1-nya itu adalah 1,2. Selanjutnya kita bisa hitung 30 kali setengah itu adalah 15 per 1,2. Dikalikan 10 dan dibagi 3, ini sama dengan 50 dibagi dengan 4. Setelah kita bagi dapatnya adalah 12,5, satuannya adalah radian per second. Oke, omega 1 sudah terjawab. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 9. Sebuah benda awalnya bergerak melingkar sebanyak 120 radian dalam waktu 3 second. Berarti ini theta ya teman-teman, 120 radian dalam waktu 3 second. Di sini teman-teman langsung cari aja omeganya. Di sini kita tulis omega 0 yaitu theta per waktu. Dan itu sama dengan 120 dibagi 3. Jadi omega 0-nya sama dengan 40. Satuannya adalah radian per second. Selanjutnya, jika benda tersebut mendapat percepatan sudut dan kecepatannya berubah menjadi 52 radian per second, berarti omeganya sama dengan 52 rad per second dalam waktu 2 detik, T-nya 2 second. Hitunglah percepatan sudutnya. Oke, ini yang ditanyakan alfanya. Nah, teman-teman, kita mencari alfa dengan persamaan omega T sama dengan omega 0 plus alfa T. Untuk mencari alfa, kita bisa pindahkan menjadi kayak gini. Dan selanjutnya omega T minus omega 0 per T itu sama dengan alfa. Masukkan aja nilainya. Omega T-nya itu yang ini yang 52. Ini omega T ya teman-teman. Terus dikurangi omega 0-nya itu adalah 40. Dibagi dengan waktunya adalah 2, itu adalah alfa. Kita hitung 52 dikurangi 40 itu berarti 12 dibagi dengan 2 itu sama dengan alfa. 12 dibagi 2 itu adalah 6. Satuannya adalah radian per second kuadrat. Itu adalah percepatan sudutnya. Udah dapat percepatan sudutnya ya teman-teman. Selesai nomor 9. Kita lanjut soal nomor 10. Sebuah partikel awalnya bergerak melingkar dengan kecepatan 6 pi radian per second. Kita punya omega 0-nya sama dengan 6 pi radian per second. Jika partikel tersebut mendapat percepatan 4 pi radian per second kuadrat, berarti alfa 4 pi radian per second kuadrat. Hitunglah waktu yang diperlukan untuk bergerak sebanyak 460 putaran.
berarti tetanya sama dengan 460 putaran, dinyatakan dalam radian berarti dikalikan 2V. Kali 2V, dan itu sama dengan 920 V radian. Nah, kita hitung waktunya ya teman-teman. Untuk menghitung waktunya kita menggunakan persamaan theta sama dengan omega 0t plus setengah alfa t kuadrat. Tetanya kita tulis 920V sama dengan omega 0-nya adalah 6V kalikan T ditambah setengah alfanya itu adalah 4V kalikan T kuadrat. Selanjutnya kita bagi dengan V, jadi ini hilang V-nya. Dan selanjutnya lagi disederhanakan, 920 sama dengan 6T plus 2T kuadrat. Kita bagi 2 semuanya, sehingga ini sama dengan 460 sama dengan 3T plus T kuadrat. Nah, ini menjadi persamaan kuadrat teman-teman. Saya rubah kayak gini. Nah, sekarang kita faktorkan menjadi semacam ini teman-teman. Dan hasil pemfaktorannya itu adalah di sini minus 20, di sini adalah plus 23. Kalau dikalikan dapatnya adalah 460. Kalau ditambah hasilnya adalah 3. Ya, sehingga menjadi semacam ini. Selanjutnya kita uraikan, berarti T minus 20 sama dengan 0 dan T sama dengan 20 second. Dan yang satunya kita dapat T plus 23 sama dengan 0 dan berarti T sama dengan minus 23 second. Nah, karena minus berarti ini tidak terpakai ya, yang kita pakai adalah ini. Jadi, waktu yang diperlukan untuk bergerak sebanyak 460 putaran itu sama dengan 20 second. Ini jawabannya untuk yang nomor 10. Oke teman-teman, sudah 10 soal kita bahas. Semoga teman-teman paham. Sampai ketemu lagi di part berikutnya. Thank you.